Samsat Budiman. Emang apa sih Samsat Budiman itu, Pak? Samsat Budiman adalah singkatannya dari BUMDes Digital Mandiri. Ini adalah sinergitas antara BUMDes yang ada di desa, kemudian dengan didukung beberapa desa, kemudian dengan kita UPPD Kabupaten Pemalang. Maksudnya masyarakat wajib pajak bisa membayar melalui BUMDes. BUMDes itu, dan itu lebih cepat, lebih murah, begitu. Karena masyarakat wajib pajak tidak harus datang ke UPPD Kabupaten Pemalang, ke Samsat, kantor Samsat, tapi langsung lewat BUMDes, begitu. Yang lebih dekat ya. Tapi bisa nggak BUMDes jemput bola? Misalnya BUMDes yang mendatangi ke wajib pajak? Bisa sekali, Mas. Biasanya sama teman Mas, kita buka kan jam 8 sampai jam 4 sore. Ibaratnya mereka juga tidak harus ke kantor BUMDes. Iya. BUMDes yang datang juga bisa. Karena kan luar biasa. Wah, aku meh pajak Mas, tapi kok susah repot lagi ada kegiatan. Atau mungkin sudah malam, karena sudah malam kan pagi sampai siangnya nggak bisa, malam bisa, ya oke, kita jemput. Nanti kita jemput bola ya. Kita ambil, nanti kita balikan lagi. Terus pembayarannya nanti di situ nggak apa-apa gitu. Oke. Ada cara lain, ada aplikasi Nyusakpol kita. Aplikasinya Sakpol itu karena semuanya sudah praktis, ada jalan menyentuh Ka'bah. Alhamdulillah. Wani nupai, wani majeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sambil minum es. Minum es di tengah ilalang. Yeay, pagi hari ini ketemu dengan Samsat dan BUMDes dari Kabupaten Pemalang. Seperti biasa kita ketemu di acara CIP, cara hebat informasikan pajak dan retribusi dari segmen yang luar biasa Samsat Talk. Sudah hadir bersama kita sosok-sosok yang luar biasa. Pahlawan. Pahlawan itu adalah sosok orang yang berjuang untuk melawan penjajah sehingga negara kita bisa menjadi negara yang merdeka. Tapi saat di era sekarang, apakah pahlawan harus berjuang mengorbankan nyawa? Tidak. Pahlawan zaman sekarang bisa dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk negeri. Salah satunya dengan membayar pajak, tertib pajak. Nah, itu menjadi pahlawan untuk negara kita. Sudah hadir pagi hari ini juga sosok-sosok pahlawan, pelayan untuk para wajib pajak kendaraan bermotor dari Kabupaten Pemalang. Kita kenalan dulu. Yang pertama dari Samsat Kabupaten Pemalang ada Pak Sulis. Selamat pagi Pak Sulis, sehat? Selamat pagi, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama kita ada Pak Eko, Direktur BUMDes Parikesit. Selamat pagi juga Pak Eko. Selamat pagi Pak. Luar biasa, BUMDes nih yang bikin ngebum di desa-desa nih. Karena boomingnya itu luar biasa, membantu untuk para wajib pajak kendaraan bermotor untuk semangat membayar pajaknya. Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi sangat bermanfaat, informasi yang sangat penting untuk kita. Pak Sulis, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh, selalu kita akan berkenalan tentang khasnya Kabupaten Pemalang. Baik, ini di luar khas makanannya ya, mungkin lebih ke letak geografis, jumlah penduduk, jumlah kecamatan, dan yang lain-lain. Boleh dikenalkan Pak Sulis, monggo. Terima kasih Mas. Untuk Kabupaten Pemalang ini agak unik karena terdiri dari dua lokasi. Lokasi bawah atau pantai itu ada 6 kecamatan, kemudian lokasi atas 8 kecamatan. Jadi ada 14 kecamatan di Pemalang itu. Nah, untuk desanya ada 212 desa. Nah, ini agak unik sehingga perlakuannya juga agak berbeda antara orang pegunungan dengan orang pantai. Orang pantai lebih terbuka, orang pegunungan lebih agak tertutup ya. Termasuk gitu ya. cara berpakaian ya. Orang gunung lebih tebal, kalau orang pantai agak terbuka. Oke. Tentunya
dengan latar belakang yang ini ada trik-trik khusus nggak untuk pendekatan kepada masyarakat untuk kesadaran pajak? Ada. Jadi untuk pembayaran pajak ini memang kita melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan pajak, terutama tidak cuma sosialisasi di sini. Karena sosialisasi menurut saya ya efektif, ya kurang efektif gitu. Karena kalau sosialisasi ini kan orang cenderung nanti setelah itu lupa itu keluar dari ruangan. Nah, kalau pendekatannya adalah kalau kita ada pelayanan-pelayanan yang bersifat, ya itu secara umum mestinya dilakukan, tapi kita juga pendekatannya bisa lewat pendekatan budaya, kemudian juga pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat begitu. Nah, kemudian di bawah biasanya ada kayak pameran, ada ini ya, kita pelayan pajaknya samsat kelilingnya itu kita dekatkan ke tempat-tempat lokasi keramaian gitu. Ini dalam usaha menyadarkan untuk para wajib pajak untuk tertaat pajak itu mungkin butuh kemitraan, sinergitas. Mungkin mengadakan kerjasama dengan stakeholder atau mungkin instansi terkait, Pak? Ada. Jadi pelayanan pembayaran pajak terutama di dengan kemitraannya ya, itu ada 2, yaitu dengan BUMDes, yaitu dengan kita sebut Samsat Budiman. Kemudian kalau dengan perusahaan Samsat Corporate begitu. Jadi kerjasama ini kebetulan adalah program dari Bapenda Pusat, Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Jadi kerjasama dengan BUMDes itu kita sebut Samsat Budiman, dan ada 20 sih dari 212 desa itu. Kemudian Samsat Corporate-nya ini baru tahap penjajakan, karena memang perlu melibatkan beberapa pihak, baik dari Dinas Tenaga Kerja, dari perusahaan, koperasi dan sebagainya. Tapi sudah ada yang menjajaki, sudah ada yang melakukan. Memang kita agak terlambat dibandingkan daerah yang lain gitu. Samsat Budiman, emang apa sih Samsat Budiman itu, Pak? Samsat Budiman adalah singkatannya dari BUMDes Digital Mandiri. Ini adalah sinergitas antara BUMDes yang ada di desa, kemudian dengan didukung beberapa desa, kemudian dengan kita UPPD Kabupaten Pemalang. Maksudnya masyarakat wajib pajak bisa membayar melalui BUMDes. BUMDes itu, dan itu lebih cepat, lebih murah, begitu. Karena masyarakat wajib pajak tidak harus datang ke UPPD Kabupaten Pemalang, ke Samsat, kantor Samsat, tapi langsung lewat BUMDes. Begitu. Yang lebih dekat ya. Lebih simpel. Nah, gitu. untuk pelayanan pajak sendiri yang bisa dilakukan BUMDes apa itu, Pak? Jadi yang dilakukan melalui BUMDes ini bisa nanti diperdalam dari Pak Eko, yaitu masyarakat cukup membawa KTP di dalam yang sama dengan STNK itu. Setelah itu kemudian difoto, kemudian melakukan pembayaran dan sebagainya, itu nanti biar diterangkan oleh Pak Eko. Oke. Gitu. Lepas dari sinergitas bersama BUMDes, Pak, pelayanan yang dilakukan oleh UPPD sendiri itu ada berapa titik, Pak, untuk itu, Pak? Kalau pelayanan di UPPD Kabupaten Malang ada yang namanya Samsat Induk. Samsat Induk. Itu Samsat Induk biasanya itu ada untuk 5 tahunan untuk ganti plat nomor. Kemudian Samsat Cepat. Samsat Cepat itu untuk 1 tahun. Jadi untuk bayar pajak itu. Kemudian ada Samsat Keliling. Samsat Keliling ini kita punya 3 mobil, yaitu berkeliling di beberapa kecamatan sesuai jadwal. Kemudian ada Samsat Malam. Samsat Malam ini kita juga di alun-alun, itu biasanya 3 hari dalam 1 minggu. Menjadi titik keramaian ya, Pak. Kemudian di Kecamatan Comal dan di Kecamatan Taman. Kemudian ditambah lagi kalau hari Minggu itu Samsat Car Free Day di alun-alun.
Oke, jadi memanfaatkan di mana di situ banyak keramaian, mungkin kita bisa melakukan pelayanan ya. Jadi mungkin mereka sambil healing-healing sambil bisa bayar kewajiban pajaknya. Dan masyarakat sudah tahu itu, jadwalnya sudah tahu. Setiap acara Car Free Day mungkin hadir. Dan di Samsat keliling juga tahu. Kalau misalnya katakanlah kendaraan rusak misalnya yang Samsat keliling itu, maka masyarakat juga lu kok nggak ada pelayanan. Udah ditunggu-tunggu ya. Dan mereka juga akan telepon. Kenapa tidak ada pelayanan begitu? Baik, kembali ke Samsat Budiman. Seberapa semangatnya dengan adanya Samsat Budiman ini masyarakat untuk semangat untuk membayar? Lumayan bagus. Jadi ada peningkatan itu, Pak? Ada peningkatan. Setiap bulannya ada peningkatan. Tapi memang itu tergantung juga kreativitas dari masing-masing BUMDes. Ini kebetulan kalau Samsat BUMDes Parikesit ini pernah mendapat juara 1 ya Pak ya, itu sehingga mendapat penghargaan dari Jasara Harja begitu. Tapi setelah itu memang kemudian kesalip dengan daerah lain. Tapi dia masih kategori di 3 besar. 3 besar di se-Jawa Tengah. Kalau di Kabupaten Pemalang sendiri paling baik ya, di antara 20 BUMDes. Samsat Budiman. Samsat Budiman. Ya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Sulis. Kita akan beralih langsung nih karena pagi hari ini kita kedatangan langsung Direktur BUMDes Parikesit ya. Ini dari Desa Pager Gunung, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang. Pak Eko, nah, luar biasa, pas bener nih, barangkali mungkin para pemirsa nih ada perangkat desa atau pengurus BUMDes. Nah, ini bisa menjadi informasi penting. Nah, mungkin bisa silahkan perkenalkan dulu gimana sejarahnya BUMDes, latar belakangnya, apa yang sudah dilakukan, monggo Pak Eko. Terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Eko Budianto. Kebetulan sejak 2019 saya dikasih amanat dari masyarakat Pager Gunung untuk memanajemen BUMDes. BUMDes kita itu namanya BUMDes Parikesit. Itu lahir tahun 2018 Pak. Kebetulan ada kerjasama juga kemarin ditawari program dengan Bapenda yang namanya Samsat Budiman. Jadi Samsat Budiman itu memberikan pelayanan. Tadi disampaikan Pak Sulis, letak geografis Pemalang itu kan dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Nah, saking luasnya itu, kalau masyarakat harus ke Samsat induk Pemalang itu kasihan jauh dan waktu juga ya. Jadi Samsat Budiman itu coba mendekatkan ke masyarakat di desa-desa seperti itu. Oke, apa yang menjadi motivasi semangat Pak Eko mau menjadi direktur di BUMDes? Ya, semangatnya karena itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang di desa ya, itu yang belum termanajemen dengan baik, Mas, khususnya di bidang ekonomi. Kebetulan karena kita dikasih amanat ya, kita coba manajemen infrastruktur yang ada di desa kita coba kelola. Alhamdulillah kita ada beberapa unit usaha. Itu ada jasa persewaan gedung, kemudian jasa internet desa, kemudian perdagangannya juga ada. Kita punya kedai, mungkin barangkali jangan ke daerah barat tengah, silakan mampir ke kedai kita, namanya kedai Mburi Malai. Kemudian yang terakhir yang terbaru kita kerjasama itu per Agustus 2023 kita buka Samsat Budiman. Tentunya Samsat Budiman tidak cuma-cuma dong kerjasama dengan Samsat. Apa yang didapatkan dari Samsat? Iya. Untuk kita sendiri namanya BUMDes. Jenenge BUMDes itu usaha, Pak. Udah usaha milik desa ya. Cuan. Betul. Jadi setiap transaksi pasti ada benefit yang masuk ke kita. Di samping itu tadi kita membantu masyarakat. Wajib pajak meh bayar kok kita ya tuh. Nah, kita coba bantu dekatkan tempat pembayarannya. Kalau nunggu Samsat keliling itu kan seminggu sekali Pak. Kecamatan Ulu Jami. Nanti pas datang jatahnya pas ada acara lain nggak bisa. Belum lagi antriannya di sana kan. Lumayan panjang lah. Jadi ini kita bayar pajak itu kembalinya ke masyarakat. Nah, melalui BUMDes ini malah langsung ke desa langsung ya. Ini langsung sangat bermanfaat. Nah, silahkan manfaatkan pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Pemalang khususnya untuk para wajib pajak. Lanjut Pak Eko nih.
Yang membuat Pak Eko tertarik sudah kita sampaikan. Nah, sekarang dari kolaborasi yang saling menguntungkan ini, bagaimana cara Pak Eko untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran para wajib pajak kendaraan ini? Tentunya lebih ini karena lebih dekat dengan masyarakat. Ada trik-trik khusus nggak? Ya, jadi kita coba melebur ke masyarakat. Kita berbaur dengan masyarakat. Karena kita bagian dari masyarakat, kita tahu nih kesulitan, kendala-kendala apa di desa kok agak motor-motor sih nggak pajakan, pajak mati. Ada pendekatan khusus ya. Itu kan salah satunya tadi jarak yang memang kita harus ke Pemalang itu. Kalau dari Ulu Jami itu sekitar setengah jaman itu 15 kiloan. Nah, coba kita dekatkan itu untuk masyarakat seperti itu. Oke, baik. Kemudian cara marketing yang menurut panjenengan cukup handal agar masyarakat datang ke Samsat ini apa? Ya. Marketing yang menjadi andalan BUMDes Parikesit. Sosialisasi tentu penting ya Pak, karena ada program tapi orang tidak tahu kan percuma. Jadi kita coba sekarang eranya digital, kita sosialisasi lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, story WA. Kemudian kita ajak teman-teman di desa yang lumayan banyak followernya di Facebook, banyak teman maupun di IG-nya kita coba ajak untuk bisa membantu mensosialisasikan. Kemudian kalau ada event-event, kita coba masuk di situ, kita bikin stand di situ, kita perkenalkan kepada masyarakat. Ini loh ada Samsat Budiman, Samsat tempat pembayaran pajak, yang nggak usah jauh-jauh ke Pemalang atau ke kecamatan yang antri di sini aja. Tapi bisa nggak BUMDes jemput bola? Misalnya BUMDes yang mendatangi ke wajib pajak? Bisa sekali Mas. Biasanya sama teman Mas, kita buka kan jam 8 sampai jam 4 sore. Ibaratnya mereka juga tidak harus ke kantor BUMDes. Iya. BUMDes yang datang juga bisa. Karena kan luar biasa. Wah, aku meh pajak Mas, tapi kok susah repot lagi ada kegiatan. Atau mungkin sudah malam, karena sudah malam kan pagi sampai siangnya nggak bisa, malam bisa ya oke, kita cukup. Nanti kita jemput bola ya. Kita ambil, nanti kita balikan lagi, terus pembayarannya nanti di situ nggak apa-apa gitu. Oke, balik ke Pak Sulis. Pak Sulis luar biasa ternyata. Mungkin untuk tambahan, BUMDes ini kita baru berencana agar BUMDes tidak seperti jualan. Jualan itu kan menunggu penjual, menunggu pembeli. Nah, kita mau ada kolaborasi antara BUMDes dengan Samsat Budiman dalam ini dengan pihak desa, dengan pemerintahan desa, agar BUMDes atau desa itu bisa mendata yang punya sepeda motor di desa itu. Misalnya desanya Pager Gunung, didata, kemudian dari data itu kemudian masukkan database, sehingga pada waktu dia mulai 2 minggu sebelum bayar pajak jatuh tempo kan bisa dihubungi. Bapak atau Ibu atau Mas silahkan bayar pajak di tempat kami, begitu. Ini baru saya mengatakan kedua desa, kedua BUMDes sih. Kayak di alarm ya Pak? Ya begitu. Karena itu untuk mengingatkan, jangan sampai memang ada juga BUMDes yang cuma 1 bulan itu hanya 2. Ini kan karena kreativitas kurang. Nah, maksud saya kalau itu didata, kemudian dimasukkan database dan ada misalnya ada 1000 kendaraan, maka dibagi 360 hari lah itu 1 tahun. Itu mungkin tiap hari bisa 3 kendaraan. Kan begitu. Diingatkan. Bahkan dalam pembayaran pajak kan bisa 60 hari sebelum jatuh tempo. Sehingga bisa lebih cepat. Dan kalau dengan crash program yang sekarang ini, maka bisa mendapat keringanan gitu, diskon. Ngomong-ngomong keringanan juga, dengan adanya BUMDes, ini Samsat juga lumayan ringan Pak. Kerjaannya karena ini perlunya sinergitas. Nah, tentunya apa yang dilakukan Samsat untuk mensupport, mungkin memfasilitasi dengan memberikan bantuan peralatan, fasilitas atau yang lain sudah dilakukan, nggak ada kah itu Pak? Jadi biar BUMDes itu lebih kreatif, lebih inovatif. Ya, memang kebetulan ada program dari Bapenda itu BUMDes diajak kerja, tapi hanya baru contoh, tidak semua Samsat Budiman itu ada 5 BUMDes yang kerjasama dengan Yamaha. Ya. Nah, walaupun di Pemalang belum ada yang membeli karena memang banyak kendalanya. Nah, kerjasama dengan Yamaha itu kemudian masyarakat bisa membeli kendaraan lewat di BUMDes itu, karena
kayak dealer lah itu. Oke. Nah, kemudian dari pihak Yamaha sendiri memberi semacam kayak hadiah-hadiah, entah itu entah itu mungkin ada beberapa ini tabler dan sebagainya. Dan kemudahan lain mungkin ya kalau melalui BUMDes gitu ya. Oke. Kembali ke Pak Eko. Kita tahu masyarakat cukup banyak yang menggunakan motor atau mobil second. Nah, tapi belum atas nama sendiri. Padahal ada program bebas balik nama ini. Bagaimana cara Bapak mengajak agar mending tak balik nama wae biar lebih mudah untuk proses-proses untuk administrasi yang lainnya. Balik nama itu kalau kita di masyarakat kan wis kecap Pak. Wah, angel, ribet, mahal kan seperti itu. Nah, padahal ini kan mumpung ada program, jadi kita sampaikan ke masyarakat, ini ada program bebas biaya balik nama. Itu bisa kita lebih ringan untuk biayanya. Kemudian manfaatnya apa sih untuk kita bisa balik nama? Itu kan jadi kita nanti STNK ke atas nama sendiri, kalau ada apa-apa atau mungkin motor hilang atau kecelakaan itu lebih mudah diidentifikasi seperti itu. Untuk pajak tahunannya bisa langsung ke BUMDes, tidak harus lewat ke mana-mana. Cukup ke BUMDes karena sudah satu identitas antara KTP dengan STNK. Kalau dari Samsat sering mengadakan ini, maksudnya pelayanan di momen-momen spesial, misalnya di event-event, itu sering ya Pak ya? Iya. Di Car Free Day dan gitu kan. Nah, kalau di BUMDes sendiri, ada nggak misalnya pas ada hajatan nih atau sedekah desa atau apa mungkin ada desa gitu ya, bisa nggak memasukkan momen-momen seperti itu? Jadi kalau ada kegiatan desa pasti kita masuk lah. Tapi kalau kegiatan desa, tapi kalau untuk personal ada hajatan belum lah. Belum ya, yang acara yang sifatnya umum untuk masyarakat ya. Khususan sedekah bumi. Nah, sedekah bumi. Kita coba sekalian sosialisasi. Oke, kembali ke Pak Sulis. Pak, kalau kita prosentase Pak, sebenarnya berapa persen sih kesadaran masyarakat Pemalang dari yang sudah taat sama yang belum itu persentasenya berapa? Sekedar tahu. Ya memang kalau Pemalang pada waktu akhir tahun 2023 ini memang agak memprihatinkan karena kebetulan kita selalu hampir di bawah gitu. Nah, karena apa? Kita harus mengakui bahwa Pemalang kemarin ada tsunami birokrasi ya. Gitu. Jadi sebetulnya ini ada kendala itulah yang masyarakat itu kenapa tidak bayar pajak Pak? Ini kan kewajiban. Nah, gimana situasinya seperti ini? Nah, untuk itu memang kami menghimbau masyarakat agar bayar pajak, kemudian tidak usah tergantung dengan situasi di pemerintahan, karena itu kan kewajiban. Itu bagian dari rasa cinta pada tanah air, begitu. Dan dengan bayar pajak maka pembayaran pajak itu kembali lagi ke masyarakat untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pasar, fasilitas, untuk biaya sekolah, kesehatan dan sebagainya. Itu. Baik, Pak Sulis. Baru saja saya kemarin dari Matahari, dari mall, banyak diskon. Nah, untuk Kabupaten Pemalang sering nggak sih ada diskon-diskon itu untuk wajib pajak mungkin yang telat ini ada diskon nih, ini sering nggak Pak? Kebetulan kalau dalam bahan pembayar pajak ini programnya kan dari Bapenda. Kita kan hanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh Bapenda provinsi, gitu. Jadi kebetulan mulai 20 Mei kemarin 2024 itu ada program dari Bapenda provinsi namanya crash program, yaitu yang dinamakan program Samsat Jateng spesial untung 4 kali lipat. Ini yaitu ada pembebasan BPNKB kedua, tadi sudah sampaikan Pak Eko, dari dalam dan luar provinsi. Ini gratis biaya balik nama dari dalam provinsi maupun dari luar provinsi. Itu mulai tanggal 20 Mei sampai 19 Desember 2024. Yang kedua ada diskon pajak tahun berjalan. Nah, untuk masyarakat wajib pajak yang taat pajak, maka saat membayar pajak kendaraan sebelum tanggal jatuh tempo akan dapat diskon. Ini mulai 20 Mei sampai 19 Desember 2024. Maka manfaatkan ini karena sampai akhir tahun. Masih ada waktu berapa bulan ini ya, lumayan jauh. Kemudian yang ketiga ada pembebasan biaya pajak progresif.
Itu mulai 20 Mei sampai 19 Desember 2024. Ini gratis bagi wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama. Jadi kalau jenengan punya kendaraan 2, 3 atau 4 misalnya, kemudian pajak progresifnya hilang. Mulai tanggal 20 Mei sampai 19 Desember. Kemudian yang keempat adalah keringanan tunggakan pajak, yaitu 20 Mei sampai 20 Agustus 2024. Ini program 10% sampai 50% atas pokok dan denda bagi yang menunggak pajak kendaraan mulai 1 tahun sampai 5 tahun. Ini kita melaksanakan program dari, dan ini seluruh Jawa Tengah. Begitu. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan mumpung ada crash program dari pemerintah Jawa Tengah. Begitu. Baik, kembali ke Pak Eko. Pak Eko, BUMDes kan anggotanya tetap masyarakat semua ya. Tentunya punya data mana masyarakat yang tertib, mana yang enggak. Adakah tindakan mungkin kalau enggak bayar pajak ini nanti hak kamu sebagai anggota BUMDes akan di-cut ininya, atau mungkin hasil usahanya dipotong, gimana? Ada nggak kayak gitu tindakan seperti itu? Kalau untuk BUMDes itu pengelola itu bukan semua masyarakat sih Mas, tapi ada beberapa aktivitas kegiatan BUMDes kan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah itu kita seperti internet itu kan sebagian masyarakat Gunung sudah menggunakan internet lokal kita yang kita kelola. Jadi sekalian nagih bulanan gitu kan kita sampaikan. Belum sampai ke tindakan sih, tentang sosialisasi aja, penekanan saja sih. Oke, baik. Mungkin kita sudah hampir sampai penghujung acara. Untuk itu masyarakat khususnya para wajib pajak di Kabupaten Malang manfaatkan program-program yang sudah disampaikan oleh Samsat maupun dari BUMDes Parikesit. Nah, mungkin ada satu kalimat yang bisa memberikan semangat kepada masyarakat Kabupaten Malang untuk lebih taat, lebih semangat membayar pajak, Pak Sudis. Terima kasih, Mas. Untuk warga masyarakat Kabupaten Pemalang, mumpung kita atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai crash program yang tadi saya sampaikan, yaitu bebas balik nama kedua, kemudian diskon pajak tahun berjalan, kemudian pembebasan biaya pajak progresif, dan untuk keringanan tunggal PKB. Manfaatkan ini karena ketaatan Anda membayar pajak itu akan berdampak pada proses pembangunan yang ada di Pemalang. Ikut membantu meringankan itu, bisa untuk pembangunan jalan, kemudian pembangunan jembatan dan lain-lain, termasuk biaya untuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau Anda taat, maka Anda akan ikut merasakan manfaatnya, akan sejahtera. Karena orang yang taat pajak itu kalau tagline di Bapenda Provinsi Jawa Tengah itu adalah wani numpai, wani majeki. Nah, kemudian bagi aparat pemerintah di Kabupaten Pemalang, maka marilah kita bersinergi untuk ikut mendorong masyarakat bayar pajak. Karena langkah-langkah atau kebijakan yang ada di OPD atau sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan itu akan membantu kami untuk melayani pembayaran pajak bagi masyarakat. Untuk itu kalau kita bersinergi, maka kita akan ringan dalam hal pelayanan pajak bagi masyarakat. Terima kasih. Baik, yang terakhir Pak Eko, mungkin ada semangat motivasi untuk masyarakat. Terima kasih kepada masyarakat Pager Gunung dan sekitarnya. Ini ada program untung 4 kali lipat dari Bapenda Jateng, monggo dimanfaatkan. Silakan datang ke Samsat Budiman BUMDes Parikesit di belakang Balai Desa Pager Gunung di kedai kopi Mburi Mbale. Tidak usah jauh-jauh, kita siap melayani kebutuhan perpajakan kendaraan Anda. Terima kasih. Baik, luar biasa dua orang narasumber yang sudah kita hadirkan yang begitu menginspirasi untuk para wajib pajak untuk tetap semangat. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, kita tutup dengan pantun. Boleh minta sedekah cakepnya Pak? Iya. Jalan-jalan naik andong, cakep. Naik andong beli kedondong, cakep. Hari ini punya kendaraan bodong, malu dong. Akhirnya saya Sarji pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Chip episode berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.